Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak kelas 7 sehat? Alhamdulillah. Iya, baik. Berikutnya Bapak ingin mengecek kehadiran ya. Bapak sudah membuat list di grup WhatsApp. Silakan yang belum mengisi daftar hadir, isi daftar. Bagi yang sudah cukup satu kali saja ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, berikutnya Bapak ingin mengecek kondisi pembelajaran kita hari ini, pembelajaran daring tentang sinyal ya. Suara Bapak terdengar atau tidak? Terdengar jelas atau tidak? Dengar. Terdengar ada ya. Gambar Bapak ada? Terlihat? Ada? Lihat. Ya, baik. Sekarang Bapak akan mengecek yang kalian ya. Satu, Safa. Bagus audionya? Ada ya. Hanika juga bagus. Ada Raisa, Ikhfa, Sifa Puji, Hanika, Banat, kemudian Keisha juga bisa ya. Bagus. Nah, Bapak akan sampaikan tata tertib pembelajaran hari ini. Silakan kalian ikuti pembelajaran dengan baik. Kameranya dibuka sehingga Bapak bisa melihat aktivitas kalian. Jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Nanti ada LKPD yang harus dikerjakan. Kemudian apabila memang ada gangguan sinyal atau jaringan sehingga tidak bisa membuka kamera, kalian silakan meminta izin kepada Bapak ya. Bapak, di saya jaringannya kurang baik, nanti diperbolehkan untuk menutup kamera. Tapi kalau tidak, tetap agar Bapak bisa melihat keadaan atau kondisi kalian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, baik, anak-anak sekalian, agar pembelajaran hari ini lebih berkah, kita awali dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ikhfa. Silakan Ikhfa pimpin rekan-rekannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ikhfa yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, setelah berdoa seperti biasa, Bapak akan menyampaikan motivasi ya, kata bijak hari ini. Kata bijaknya dari Imam Syafi'i, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, artinya ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kata kuncinya adalah dengan ilmu juga. Berikutnya Bapak akan menyampaikan tebak-tebakan. Silakan. Terlihat ya. Tuliskan satu kata selain baju. Ini yang keduanya ada A, ada U. Siapa yang bisa? Jamu, Pak. Jamu, betul. Maju, Pak. Maju, betul. Bagus ya. Kelas 7 ini memang luar biasa ya. Berikutnya, kita akan belajar kepadanan bahasa Indonesia untuk istilah asing. Ya, yang pertama ada kata offline. Nah, offline ini kira-kira apa istilah bahasa Indonesianya? Luring. Mati. Ya, tadi ada luring, betul. Berikutnya, buku. Buku elektronik. Buku elektronik, betul.
Baik, berikutnya kita akan ke tahap persepsi. Bapak ingin menanyakan apa materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Cari Kak. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, cari Kak? Pada pembelajaran Ya, tentang pengertian ya, pengertian. diri dan menemukan informasi Dari teks apa? Teks laporan hasil hasil observasi. observasi. Baik, ya walaupun mungkin ada kendala jaringan tapi Bapak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Carika bahwa pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang pengertian, ciri, tujuan, kemudian menjelaskan informasi, teks, laporan hasil observasi. Baik. Berikutnya kita akan melihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini. KD-nya 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran moda daring ini, diharapkan dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, kalian itu mampu memilih poin penting dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar dengan cermat, serta menjunjung nilai religius, kedisiplinan, kerjasama, produktif, dan penuh tanggung jawab. Berikutnya, apa sih pentingnya kompetensi ini atau manfaat pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, ketika kita belajar tentang memilih poin penting dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, yang pertama bisa menambah pengetahuan, juga wawasan tentang suatu objek ya, atau suatu proses yang diamati. Yang kedua, bisa mendapatkan data atau informasi penting yang objektif, yang sesuai dengan fakta. Berikutnya yang ketiga, manfaatnya adalah ketika kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, bisa menyimpulkan, kemudian menginterpretasikan objek tertentu atau suatu peristiwa. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan garis besar pembelajaran hari ini. Nanti ada pretest, ya, kemudian ada pembagian kelompok. Nanti kemudian ada kegiatan inti kita di tahap simulasi, menyimak salin dia, ya. Kemudian berikutnya ada identifikasi masalah. Silakan kalau ada permasalahan setelah menyimak salin dia, boleh ditanyakan kepada Bapak. Kemudian tahap pengumpulan data-data untuk menjawab LKPD, kemudian diolah dalam proses pengolahan data, kemudian kita verifikasikan. Setelah kita verifikasi, presentasi seperti itu, kita akan masuk ke tahap generalisasi atau pengambilan simpulan. Nanti ada di bagian penutup. Berikutnya, dalam pembelajaran ini juga Bapak melakukan penilaian sikap, ya. Sikap yang diharapkan tadi sudah disampaikan di awal adalah sifat cermat, tanggung jawab, produktif, kerjasama, dan disiplin, ya. Kemudian juga nanti ada keterampilannya, keterampilan berbicara, nanti presentasi, kemudian menanggapi, kemudian juga ada kemampuan atau keterampilan menulis, karena kalian nanti akan proses memilih poin penting, juga akan menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami garis besar pembelajaran dan penilaian hari ini? Bisa, Pak. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pretest, ya. Bapak akan sampaikan tautan atau link di kolom chat ini. Nanti akan menuju ke Google Formulir. Kalian silakan mengerjakan pretest ini dalam waktu 5 menit, ya. Bentar. Ini dia. Silakan cek chat, ya. Di sana Bapak sampaikan link pretest. 5 menit dari sekarang. Silakan semampunya saja ya mengerjakan pretest ini.
5 menit berlalu. Sudah dikerjakan pretestnya? Sudah selesai, anak-anak? Pak. Sudah, Pak. Berikutnya, Bapak akan masuk ke kegiatan pembagian kelompok. Bapak share screen dulu. Nah, ini dia pembagian kelompok pada pembelajaran hari ini. Baik, berikutnya Pak. kita akan masuk ke tahap inti kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu stimulasi. Bapak akan menyampaikan salindia. Nah, pada pertemuan lalu Bapak sudah menyampaikan contoh, pengertian, tujuan, ciri dari teks, laporan hasil observasi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran hari ini tentang langkah-langkah memilih poin penting dalam teks laporan hasil observasi. Terlihat salindia yang Bapak tampilkan? Enggak. Ya, baik. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika akan memilih poin penting dalam teks laporan hasil observasi itu, kita membaca keseluruhan ya teks tersebut dengan saksama ya. Misalnya ada 5 paragraf, maka dibaca 5 paragraf itu dengan saksama, intensif, juga dengan cermat. Jangan asal-asalan seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin memilih poin penting, dibaca dulu. Tidak mungkin kita bisa mengambil poin penting kalau kita membacanya asal-asalan. Berikutnya yang kedua, Bapak minta bantuan Safa, bacakan Safa. Langkah-langkah memilih poin penting yang kedua apa? Itunya itu dulu, unmute dulu. Gambar mic-nya. Nah, siap. Safa silakan nomor 2. Tandai informasi atau poin penting pada setiap paragraf. Lakukan hal serupa untuk paragraf berikutnya. Nah, baik, setelah tadi dibaca semuanya, kemudian dibaca per paragraf, ditandai, oh ini yang paling penting. Bisa berupa kalimat, bisa berupa klausa, bisa berupa frasa, oh ini yang bagian penting. Ditandai ya, kalau misalnya pakai stabilo boleh pakai stabilo, atau pakai pulpen di garis bawahi juga boleh. Ditandai yang pentingnya. Berikutnya setelah ditandai, yang poin pentingnya langkah yang ketiga apa? Hanika sepertinya mau buka untuk bersuara. Silakan Hanika, bacakan nomor 3. Tulis ulang poin penting setiap paragraf pada lembar kerja yang telah disediakan. Redaksi kata atau kalimat menyesuaikan. Nah, di paragraf itu kan panjang tadinya ya. Terus diambil apa poin pentingnya, ditandai tadi. Nah, setelah ditandai, ditulis ulang di lembar kerjanya nanti. Oh, ini poin pentingnya. Kalau poin penting berarti tidak sebanyak paragraf tersebut, hanya poin-poin pentingnya saja, hanya hal-hal yang urgent yang diambil. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, nanti Bapak akan sampaikan juga referensi lainnya di brainly.co.id. Bapak akan sampaikan dulu ke contohnya ya. Amati teks berikut. Ini ada teks judulnya Manggis. Syifa, coba bantu Bapak. Terlihat atau tidak Syifa? Teks Manggis ini. Silakan Syifa. Saya, Pak. Ya. Masih langkah-langkah, Pak, di aku. Yang ini yang Manggis. Manggis. Oh enggak ya, mesti di langkah-langkah. Ini udah terlihat belum? Muncul, Pak. Belum muncul. Manggis, Pak. Siapa yang sudah terlihat bacaannya Manggis? Saya, Pak. Ya silakan. Ya, dibacakan siapa itu? Keisha ya, coba Keisha, bacakan Keisha. Manggis Garnisia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis berkerabat dengan kokam, asam kondisi dan asam regelubur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau bisa disebut sebagai pangan fungsional. Baik, cukup satu paragraf ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada Keisha yang sudah membacakan paragraf pertama dari teks Manggis ini. Nah,
Bapak sudah tandai ya. Nah, yang warna ungu ini merupakan informasi atau poin penting ya. Poin penting dari paragraf ini. Kemudian setelah itu kita tulis ulang. Nah, misalnya poin pentingnya ini. 1. Manggis merupakan tanaman buah asli Indonesia. Itu yang pentingnya. Yang kedua, manggis adalah sejenis tanaman hijau abadi dari daerah yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Yang berikutnya, poin penting yang ketiganya, manggis bermanfaat bagi kesehatan. Bisa dilihat ya, kalau di dalam paragraf ini sangat panjang gitu ya. Nanti kalau di poin penting hanya poin-poin pentingnya saja yang diambil. Oke. Kita ke paragraf yang kedua. Siapa yang mau bantu Bapak membacakan? Ya, silakan Hanika, silakan bacakan. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan membentuk jut. Sebagian tanaman memerlukan eksudat getah kuning apabila dilukai. Iya, mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Nah, di sini kemudian kita dari paragraf ini kita baca dengan saksama, kemudian kita ambil poin pentingnya. Misalnya 1, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas, kemudian tingginya mencapai 6-25 meter dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya bahwa poin penting itu hal-hal penting apa saja yang ada dalam paragraf tersebut. Berikutnya kita akan ke indikator kompetensi yang kedua, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ketika kita akan mengambil simpulan isi teks laporan hasil observasi, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu membaca dulu. Nah, sama tetap harus dibaca dulu karena ada yang malas untuk membaca ya. Mana mungkin kita bisa menyimpulkan sesuatu kalau kita tidak baca gitu ya. Tentu dengan intensif dan cermat gitu. Berikutnya yang nomor 2, silakan. Siapa yang bisa baca? Iva, bisa bacakan Iva nomor 2. Terlihat atau tidak? Terlihat. Ya, silakan baca. Menandai kalimat utama dan poin penting setiap paragraf. Nah, betul. Jadi nanti kan ada kalimat utamanya, ditandai di stabilo atau di garis bawah dan sebagainya. Setelah itu langkah yang ketiga. Apa? Siapa yang belum bersuara? Ya, silakan. Siapa? Jonathan, halo Jonathan. Ya, Pak. Kenapa gambarnya? Sinyalnya kurang bagus ya? Itu Pak lagi di luar kota, Pak. Oh iya, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan ya. Tapi bisa terlihat poin yang ketiga ini, Jonathan bisa bantu Bapak? Bisa, Pak. Ya. Yang ketiga adalah? Menentukan gagasan utama setiap paragraf. Iya, baik. Setelah kita ditandai poin pentingnya, kita tentukan dari kalimat utama dan poin penting itu, oh gagasan utamanya seperti ini loh. Nah, setiap paragraf gitu ya. Terima kasih Jonathan. Berikutnya, siapa yang belum? Anandita sepertinya belum bantu Bapak baca. Yang keempat, langkah yang keempat adalah Menyusun simpulan berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Nah, baik. Tadi kan setiap paragraf sudah ada gagasan utamanya ya. Misalnya ada 5 paragraf, berarti ada 5 gagasan utama. Kemudian disusun simpulan itu. Simpulan dari teks tersebut. Bapak ke contohnya lagi. Agak lebih mudah, contohnya kurang lebih sama. Tentang manggis ya. Tadi sudah dibacakan tentang ini manggis merupakan salah satu tanaman buah Indonesia. Kita cari ide pokoknya. Oh, ide pokoknya adalah bahwa salah satu tanaman asli Indonesia, tanaman buah asli Indonesia adalah apa? Manggis. Kemudian yang paragraf yang kedua tadi juga sudah dibacakan oleh kalian. Nah, ini ide pokoknya kurang lebih seperti ini. Pak Kesha, di sini ide pokoknya dari paragraf yang kedua. Ya, betul. Nah, setelah ada ide pokok ini kemudian kita menyusun menjadi simpulan. Oh, begitu. Kalau begitu berarti atau jadi oleh karena itu, saya nanti kalimatnya
salah satu tanaman buah asli Indonesia adalah manggis. Ya, Manggis. pohon dan daunnya memiliki apa? Kekhasan yang membedakannya dengan yang lainnya. Baik, sampai di sini cukup jelas ya. Berikutnya ke tahap identifikasi masalah. Silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait salin dia atau materi yang Bapak sampaikan tadi. Siapa ya? Keisha, sepertinya Keisha ada yang ditanyakan? Di itu dulu suaranya, Keisha. Gambar mic-nya ditekan dulu. Kalau poin penting setiap paragraf Mhm. itu harus ada berapa, Pak? Ya, baik. Terima kasih Keisha. Pertanyaannya luar biasa ya. Poin penting dalam setiap paragraf itu Bapak tidak batasi atau tidak dibatasi ya. Namun minimal ada berapa? Satu ya. Minimal ada satu poin penting. Jadi satu paragraf minimal ada satu poin penting. Boleh lebih dari satu boleh. Ya. Jadi yang merupakan informasi yang penting, yang urgent, kita tuliskan ke dalam poin penting. Seperti itu ya. Jadi minimal satu, maksimalnya boleh berapa saja. Bisa dipahami Keisha? Iya, baik. Terima kasih Keisha. Berikutnya siapa lagi yang akan bertanya? Silakan. Sepertinya ini siapa? Safa. Silakan Safa. Ada yang tanyakan Safa? Pak, kalau kalimat simpulan harus sama kata-katanya dengan teks atau boleh dengan bahasa sendiri? Baik, terima kasih Safa atas pertanyaannya. Ketika kita menyimpulkan isi teks, tadi sudah disampaikan salah satunya adalah dengan mengambil gagasan utama. Nah, gagasan utama sendiri atau ide pokok sendiri itu kita harus sama kalimatnya dengan apa yang ada di teks. Nah, begitu juga dalam simpulan. Jadi, gunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri maksudnya redaksinya boleh atau tidak sama ya, boleh tidak sama dengan apa yang ada dalam teks dengan bahasa sendiri. Seperti itu ya. Safa bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Berarti kalian sudah menyimak slide dia, kemudian sudah mengajukan pertanyaan. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp ya. Setelah ini kita akan fokus pembelajaran ke grup WhatsApp. Kita akan mengikuti langkah berikutnya itu pengumpulan data dan pengolahan data. Setelah itu, setelah 20 menit ya, 20 menit di grup WhatsApp, nanti kembali lagi ke Zoom ini untuk mengikuti kegiatan verifikasi dan generalisasi. Sekarang fokus ke grup WhatsApp. Stimulasi dan identifikasi masalah. Tahap pembelajaran berikutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Pada bagian ini, pendidik menyampaikan LKPD, kemudian para siswa atau peserta didik mencari referensi pendukung terhadap materi pembelajaran untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah pengumpulan informasi, pengumpulan data, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Mereka mengolah data yang ada dalam LKPD. Setelah tahap pengolahan data ini, mereka akan kembali ke Zoom untuk mengikuti tahapan verifikasi dan generalisasi. Baik anak-anak Bapak kelas 7 yang luar biasa, alhamdulillah setelah 20 menit tadi kita berdiskusi di grup WhatsApp pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, kita kembali ke Zoom meeting ini untuk mengikuti tahapan berikutnya yaitu verifikasi atau pembuktian dan nanti ada generalisasi atau simpulan. Akan mulai ke tahap verifikasi ya. Silakan nanti perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil temuannya terhadap LKPD. Bapak ingatkan, silakan yang belum membuka kameranya, silakan buka kameranya biar Bapak bisa lihat.
Baik, LKPD yang A atau yang pertama tentang poin penting dari setiap paragraf. Silakan dari kelompok 1 yang akan presentasi mungkin oleh ketuanya ya. Hanika silakan. Paragraf pertama, apa poin penting dari paragraf pertama ini? Hanika bisa? Museum adalah tempat penting dalam pelestarian sejarah. Ya, ulangi apa? Museum adalah tempat penting dalam pelestarian sejarah. Oh iya, betul itu yang Paragraf pentingnya. Paragraf yang keduanya? Paragraf 2, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Oh, baik. Berikutnya paragraf yang 3, ketiganya. museum akan Ulangi, tidak jelas. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kebudayaannya. Dibedakan menjadi 2 jenis. Ya. Kedudukannya. Nah, kedudukannya menjadi 2 apa saja? Ya. Yaitu museum umum dan khusus. Baik. Itu dari paragraf 1, 2, dan ketiga. Bagaimana Banat pendapatnya terhadap presentasi yang disampaikan oleh Hanika terhadap poin penting paragraf 1, 2, dan 3? Sepakat dengan hasil temuan Hanika. Oh, sepakat ya tentang poin penting paragraf pertama. Ini poin pentingnya adalah tentang ini ya, museum ini adalah tempat upaya pelestarian sejarah ya. Berikutnya yang kedua tadi fungsi museum adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi berupa benda cagar budaya. Berikutnya Ikhfa, bagaimana, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hanika tadi? Ya baik. Di sini di paragraf yang ketiga tadi museum dibedakan berdasarkan koleksi ya, juga kedudukannya. Baik. Iva, kenapa ada kendala jaringan sehingga tidak bisa menampilkan wajah? Halo Iva. Oh iya, sepertinya Iva ada kendala jaringan ya sehingga tidak bisa menampilkan wajahnya. Kemudian audionya juga. Berikutnya paragraf keempat dan kelima. Siapa ya kelompok 1 ini yang akan menyampaikan? Siapa silakan? Anindya, Pak. Ya, siap. Anindya, silakan. Menyampaikan poin penting paragraf keempat dan kelima. Paragraf keempat, poin pentingnya, museum terdapat 3 jenis, yaitu museum nasional, provinsi, dan lokal. Bentar, ya. Berikutnya. Paragraf kelima, poin pentingnya, koleksi benda yang ada di museum mencakup berbagai benda-benda dari disiplin ilmu. Iya, baik itu poin pentingnya ya. Keisha, bagaimana, sepakat dengan pendapat Anindya atau ada hal yang berbeda? Sepakat, Pak. Baik, Bapak berikan penguatan ya. Di paragraf yang keempat dan kelima ini yang keempat itu dibahas tentang jenis museum berdasarkan itunya ya, kedudukannya, ada nasional, ada provinsi, ada daerah. Nah, di paragraf yang kelima ini dijelaskan bahwa benda-bendanya yang ada di museum itu mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Itu ya, poin penting dari paragraf 1 dan 5. Alhamdulillah kelas 7 ini sudah bisa mengambil poin penting. Berikutnya kita ke IPK yang kedua tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Siapa yang mau menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi berjudul museum ini? Siapa ya? Muncul. Silakan Raisa, simpulkan isi teks prosedur berjudul museum. Ya, Pak. Isi teks laporan hasil observasi, maaf. Ya. Jadi, museum adalah salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan
Koleksi museum berupa benda cagar budaya. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis museum. Museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Iya, baik. Terima kasih ya, Raisa. Ini mungkin kendala sinyal ya. Oh, ada bisa ya, bisa menampilkan wajahnya. Ya, terima kasih Raisa. Tadi sudah menyampaikan tentang simpulan isi teks laporan hasil observasi berjudul museum. Ada yang memberikan tanggapan? Anindya Syifa, bagaimana pendapatnya? Sepakat Pak dengan pendapat Raisa. Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi simpulannya bahwa museum itu salah satu tempat ya untuk pelestarian sejarah. Nah, museum ini juga memiliki banyak koleksi ya. Jenis-jenisnya juga ada museum umum, museum khusus, museum nasional, museum provinsi, ada juga museum lokal ya, dan menyimpan benda-benda berdasarkan disiplin ilmu. Itu simpulan dari teks laporan hasil observasi berjudul museum. Baik, terima kasih ya telah menyampaikan gagasan hasil temuan kalian dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Tadi sudah diverifikasi. Berikutnya sekarang kita masuk ke tahap pembelajaran berikutnya, yaitu generalisasi atau penarikan simpulan. Siapa di sini yang akan membantu Bapak menarik simpulan atau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Sepertinya Syifa, ya Syifa silakan. Ya Pak, pada pembelajaran kali ini kita belajar memilih poin penting tiap paragraf teks LHO, kemudian menyimpulkan isi teks LHO. Teks LHO yang kita pelajari adalah museum. Ada 5 paragraf, setiap paragraf ada poin pentingnya. Setelah itu kita belajar menyimpulkan isi teks berjudul museum tersebut. Iya, baik. Terima kasih Syifa yang telah membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berikutnya kita akan ke tahap penutupan. Yang pertama itu refleksi ya. Bapak ingin ada perwakilan dari kalian menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Anandita ya, menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan. Saya senang mengikuti pembelajaran hari ini. Manfaatnya dari pembelajaran, saya jadi tahu tentang museum, kendalanya sinyal dan kuota. Oh ya, tadi sempat terkendala juga ya, sinyalnya, jaringannya. Kuotanya menyedot pulsa yang banyak, Anandita? Lumayan. Iya, siap. Terima kasih ya, Anandita sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Berikutnya, setelah ini anak-anak, Bapak akan menyampaikan kembali post-test ya. Post-test, Bapak akan sampaikan linknya di kolom chat. Post-test ini silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Bentar ya, Bapak sampaikan dulu di kolom chat. Ya, silakan kerjakan post-testnya. Soalnya sama dengan yang pre-test. Dalam waktu 5 menit, mulai dari sekarang. Sudah dikerjakan post-testnya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Alhamdulillah ya, Bapak. Sudah, Pak. Bapak nanti setelah ini akan melakukan penilaian bagi siswa yang di atas KKM. Berarti lanjut ke materi berikutnya dan pengayaan. Kemudian yang masih di bawah KKM nanti ada program premedial. Nah, setelah ini pembelajaran ini
pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari KD menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tetap semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran berikutnya lagi. Siap? Iya, Pak. Baik. Walaupun pesannya masih seperti ini ya. Baik, berikutnya biasa Bapak akan tebak gambar. Nah, siapa yang bisa? Ini apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Dilarang mengeluh. Betul, dilarang mengeluh. Nah, yang berikutnya ini. Ayo belajar. Ayo belajar, baik. Anak-anak sekalian, pesannya mari kita sama-sama terus belajar ya untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baik itu teks LHO atau teks yang lainnya. Kalau akan bermanfaat ke kehidupan kelak, nanti akan menemukan berbagai informasi, fakta dan sebagainya terkait dengan apa yang kita pelajari. Jangan terlalu sering mengeluh juga ya, seperti itu. Baik, nah sekalian berikutnya kita akan mengakhiri pembelajaran ini agar lebih berkah ditutup dengan doa seperti biasa oleh Ikhfa. Silakan Ikhfa untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Teman-teman sudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Iva yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Saya ucapkan terima kasih kepada kelas 7 yang luar biasa. Tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pertahankan semangatnya. Tadi kurangi mengeluhnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak mohon maaf bila banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.